Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Azhar, profil kitab dan biografi pengarangnya. Kitab tafsir Al-Azhar dikarang oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau lahir di Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Ayah beliau bernama Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah. Nama ibu beliau Siti Safiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Pendidikan beliau habiskan di Diniyah School dan Sumatera Tawalib. Sebagai informasi, beliau hanya mengenyam pendidikan selama 3 tahun di Diniyah School sebelum akhirnya dikeluarkan karena kenakalan beliau. Setelah itu beliau belajar otodidak selama kurang lebih 10 tahun sebelum di bawah asuhan ayahnya langsung yang mengajar beliau. Kemudian ayahnya membangun sekolah bernama Sumatera Tawalib dan Buya Hamka pun menjadi salah satu murid di sekolah yang dibangun oleh ayahnya. Buya Hamka banyak mengenyam pendidikan non-formal. Contohnya pada umur 16 tahun beliau merantau ke Yogyakarta pada tahun 1924 dan di Mekah pada tahun 1927 untuk menuntut ilmu. Beliau wafat pada umur 73 tahun pada hari Jumat 24 Juli 1981 dan disemayamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Guru-guru beliau pada saat di Yogyakarta ialah Ki Bagus Hadikusumo, Hos Cokroaminoto, RM Suryo Pranoto, Wali Ahmad Baik, Haji Fahrudin, Hasan Bandung, Muhammad Nasir, dan AR Mansur. Dan disinilah beliau juga mengenal syariat Islam. Karya-karya beliau ialah yang terkenal antara lain tafsir Al-Azhar yang sedang saya bahas. Kemudian Buya Hamka berbicara tentang perempuan, pandangan hidup Muslim, pelajaran agama Islam, pribadi hebat, falsafah hidup, tasawuf modern, sejarah umat Islam, dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Masuk kepada pembahasan kitab tafsir Al-Azhar. Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian subuh yang disampaikan Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta sejak tahun 1959. Penamaan tafsir beliau dengan tafsir Al-Azhar dikarenakan dengan merujuk pada tempat kajian beliau yang diadakan di Masjid Al-Azhar. Sebelumnya masjid ini kenapa diberikan nama dengan Al-Azhar? Karena pada saat itu rektor dari Al-Azhar datang ke masjid ini dan memberi nama masjid ini dengan Al-Azhar sebagai harapan agar semangat Al-Azhar untuk menyebarkan Islam, menyebarkan pendidikan Islam di seluruh dunia bisa terlaksana di Indonesia pula. Kemudian latar belakang beliau menulis tafsir Al-Azhar dikarenakan keinginan beliau agar para pemuda yang tidak memahami bahasa Arab bisa mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian tujuan beliau ialah agar meningkatkan pemahaman para mubaligh dan pendakwah dan memperkaya sumber-sumber dalam menyampaikan ceramah dan khutbah mereka. Sistematika penyusunan dan penafsiran. Buya Hamka dalam menyusun tafsir Al-Azhar menggunakan tertib Utsmani, yakni runtut sesuai dengan urutan mushaf Utsmani.
Keistimewaan yang didapatkan dari tafsir ini karena mengawali dengan pendahuluan yang berbicara banyak tentang ilmu Al-Quran, seperti definisi Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah, Nuzul Al-Quran, pembukuan mushaf, ijaz, dan lain-lain. Sebuah kemudahan yang didapatkan sebab Hamka menyusun tafsiran ayat demi ayat dengan cara pengelompokan pokok bahasan sebagaimana tafsir Said Qutb atau tafsir Al-Marwazi. Bahkan terkadang beliau memberikan judul terhadap pokok bahasan yang hendak ditafsirkan dalam kelompok ayat tersebut. Sumber penafsiran. Untuk sumber penafsiran sendiri, dalam hal ini Buya Hamka menggunakan tafsir Birra'yi. Beliau memberikan penjelasan secara ilmiah sesuai dengan riwayat, apalagi terkait masalah ayat-ayat kauniyah. Namun, beliau juga terkadang menggunakan tafsir bil ma'sur. Sebagaimana yang beliau katakan sendiri, bahwa Al-Quran terbagi dalam 3 kaidah besar, yakni akidah, fikih, dan kisah-kisah umat terdahulu. Metode penafsiran. Metode yang digunakan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar adalah dengan menggunakan metode tahlili, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Kemudian menguraikan kosakata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah, dan riwayat dari sahabat dan tabi'in. Inilah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video saya ini bisa paham. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.